Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, nomor induk mahasiswa 1120111461. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampu Bapak Muhammad Ehsan, Skom MM, kelas M20C02. Baik, materi atau judul yang akan saya bahas di video kali ini adalah pengaruh kebijakan referensi di sebuah perusahaan pada kinerja karyawan. Nah, karyawan di sini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, karyawan yang memang mendapatkan referensi ataupun mendapatkan rekomendasi dari petinggi perusahaan atau seseorang yang mempunyai jabatan tinggi di sebuah perusahaan. Nah, yang kedua, karyawan yang tidak mendapatkan referensi namun berada di sekitar lingkungan karyawan-karyawan yang mendapatkan referensi tersebut. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah karyawan yang mendapatkan referensi atau rujukan dari petinggi perusahaan di sebuah perusahaan. Nah, kita tahu bahwasanya referensi adalah rekomendasi atau rujukan dari petinggi perusahaan untuk seseorang yang memang mempunyai keahlian atau kompetensi di bidang ataupun di lowongan yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, harusnya seseorang yang mendapatkan referensi ataupun kepercayaan dari petinggi dari perusahaan tersebut menggunakan hal itu dengan sebaik-baiknya. Alasannya yang pertama, tentu saja karena pekerjaan yang ia ambil, dia mempunyai tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik pada job desk-nya masing-masing. Dan yang kedua, tentunya dia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh petinggi perusahaan terhadap dirinya. Harusnya dengan kedua alasan tersebut, dia itu akan memberikan motivasi lebih ataupun tanggung jawab kepada seseorang yang mendapatkan referensi tersebut. Namun aktualnya di lapangan, terutama pada jabatan-jabatan di bawahnya ataupun operator-operator ataupun staff. Nah, namun pada aktualnya banyak orang yang malah menyalahgunakan referensi tersebut. Contoh true story yang ada pada tempat saya bekerja saat ini. Ada seseorang yang mendapatkan referensi untuk menjadi karyawan tetap atau permanensi di perusahaan tersebut. Nah, setelah ini menjadi karyawan tetap di sebuah perusahaan tersebut, malah performanya semakin turun, atau bahkan dia seringkali menentang perintah-perintah dari atasannya sendiri. Mungkin ya karena dia merasa punya backingan, dia merasa terlindungi dari ancaman-ancaman seperti pemecatan ataupun yang lainnya, karena di belakang dia punya seseorang yang memberikan referensinya, yang kebetulan yang memberikan referensi adalah seseorang yang mendapatkan jabatan penting di sebuah perusahaan tersebut. Nah, hal ini yang menjadikan dia underperform, kemudian dia merasa sudah di atas dan malah memberikan kesan buruk bahwasanya referensi itu ada pada sebuah perusahaan. Dan ini terjadi banyak di lapangan, terutama operator-operator produksi yang memang tidak harus memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan referensi tersebut. Nah, baik. Kemudian yang kedua, pengaruh kebijakan referensi terhadap karyawan yang tidak mendapatkan referensi namun berada di sekitar orang-orang yang mendapatkan referensi tersebut. Nah, itu yang
aktualnya terjadi pada saya sendiri, karena sebelumnya itu ada true story yang terjadi di perusahaan yang sekarang saya bekerja di situ. Hal-hal yang memang saya rasakan adalah mungkin seperti perlakuan tidak adil dari atasan karena kita tidak mempunyai backingan. Karena perlakuan tidak adil tersebut mungkin kita merasa tidak dilirik, ataupun hal atau kinerja kita walaupun bagus mungkin merasa tidak dihargai atau tidak ada apresiasi sama sekali, karena memang perlakuan atasan tuh cenderung lebih baik atau lebih melirik terhadap seseorang yang memang mempunyai referensi atau mempunyai koneksi terhadap petinggi perusahaan ya. Nah, hal itu yang membuat performa seseorang yang merasa tidak adil di sebuah perusahaan malah menurun, karena ia sudah merasa demotivasi, motivasi untuk jenjang karir lebih baik itu seakan-akan hilang karena perlakuan tersebut. Nah, jika dilihat dari perspektif atau fungsi dari referensi tersebut, mungkin baik ya, mungkin sangat baik, karena mungkin itu bisa memangkas proses rekrutmen, memangkas waktu yang diperlukan untuk mendapatkan seseorang yang punya kompetensi atau punya keahlian di bidang lowongan yang sekarang kosong. Juga perusahaan mempunyai jaminan atau referensi yang diberikan oleh petinggi perusahaan tersebut. Harusnya itu baik. Tetapi ya aktualnya di lapangan, apalagi seperti saya sebutkan, bawahan-bawahan seperti staf ataupun operator produksi yang tidak mempunyai keahlian di bidang pekerjaannya masing-masing tapi mendapatkan referensi. Nah, itu yang banyak, atau aktualnya banyak disalahgunakan oleh pekerja tersebut atau semena-mena lah ya, karena mendapatkan kepercayaan. Dan tentunya itu merugikan perusahaan, juga merugikan orang yang berada atau orang yang memberikan kepercayaan atau referensi terhadap orang tersebut.